sayupku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertelur memuji Tuhan yang dengan namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut di doa. Lalu bagaimana dengan penerapannya dengan di lapangan? Sama. Di lapangan kita menggunakan teodolit. Teodolit, jadi seperti tadi langkah pertama, titik A itu kita menggunakan arah utara. Jadi arah utara ya, kita ukur dulu dengan kompas ya, dengan kompas. Jadi kita mencari arah utara dengan kompas. Kita temukan misalnya arah utaranya di sana ya. Ini enggak sebenarnya ya. Di lapangan berbeda lagi. Misalnya di arah utaranya sana. Sana. Oke, kita nolkan. Kita hold ya. Nol sudah di sana. Setelah itu kita putar. Putar searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam. Jadi kita putar. Ini sudut nolnya sudah kita putar. Tentukan ke sudut yang kita mau tuju. Nah, di sini udah terbaca ya, udah terbaca sudut, berarti sudut arah utara tadi ke sudut kedua itu sudah terbaca di sini. Berapa dia? 76 derajat 502 80 derajat 50 detik 14 second. Nah, kemudian ini kita catat, lalu nanti bagaimana ke P2-nya. Jadi kan P1, terus ke P2-nya alat kita pindahkan. Jadi tadi kita dari sini arah utaranya 0 ke titik A ya. Dari sini kita arah utaranya tadi ke titik 0 ya, ke arah utara 0. Lalu kita pindah alat ke sini, berarti arah titik nolnya di sini di A1. Nah, kita putar searah jarum jam seperti tadi ya, searah jarum jam ke sini dari P2 kita putar. Nah, kita tadi di situ ditemukan 58 derajat ya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana selanjutnya ke P3, P2-nya. Ke P2 kita tempatkan alat di P1 ya. Alat ditempatkan. Jadi alat ini moving, alat ini pindah ke P1. Kemudian kita arahkan titik nolnya. Kalau tadi arah nolnya dari utara ya, dari utara 0. Sekarang arah nolnya di P1. Di P1 kita kunci lagi 0. Ya, nolnya. Nah, sudah 0 kita putar alat. Alat diputar ke P2, searah jarum jam. Nah, di P2 kita akan ketemu lagi sudut horizontalnya ya.
Horizontaalnya sudah ditemukan di sini. Ini 89 derajat 11 menit 0,2 detik ya, seperti itu. Demikian seterusnya sampai kita menemukan sudut yang lain. Misalnya ini ada P3, kemudian di sini ada P4, kemudian ada P5, kemudian ada P6, lalu nanti akan kembali ke P1. Ini namanya polygon tertutup. Jadi titik awalnya di sini, titik awalnya P1, kemudian berakhir dengan P6-nya, P7-nya di sini, di titik yang sama. Ini titik start. Titik start. Ini yang merah adalah titik finish. Oke. Sekarang Ibu kenalkan alat-alat ukur ya. Ini namanya statif. Statif tripod. Kalau di lapangan sering disebut statif ya. Kalau kamu biasa YouTuber, tripod sama aja sih, fungsinya sama. Oke. Sekarang Ibu kenalkan dulu tripodnya ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang Ibu memperkenalkan alat ukur teodolit ya. Yang pertama ini adalah statif ya. Statif atau tripod. Kalau orang-orang kameramen sering bilang tripod, tapi kalau orang teknik itu statif. Itu sama ya, kaki dari teodolit. Nah, Ibu kenalkan dulu bagian-bagiannya ya. Di sini ada segitiga di atasnya ini. Ini tree break ya, tree break tempat meletakkan alat. Kemudian di bawahnya ini ada pengunci, pengatur tinggi alat ya. Ini saat ini dia dikunci. Kalau Ibu buka seperti ini ya, ini tiga kakinya ada semua. Dia kemudian ini dilepas ya, dilonggarkan. Ini pengunci dari kaki statif ya. Pengunci. Maka posisi statif bisa diatur. Pengaturan posisi statif disesuaikan dengan surveyor, disesuaikan dengan yang mengukur ya. Jadi kalau Ibu kan tingginya segini ya, udah segini berarti. Jadi dikunci tek ya. Ini ketinggiannya sudah kita atur seperti ini ya. Kemudian kakinya juga kita kunci. Ini juga kita kunci ya, supaya nantinya dia tidak bergerak, karena kalau alat ini bergerak pada saat pengukuran maka itu akan membahayakan ya. Jadi kita mulai memasangnya, tapi sebelum kita memasang ini kita tentukan dulu patoknya ya. Patok di lapangan ya, kita anggap aja ini adalah patoknya ya. Misalnya patoknya di sini, maka alatnya akan berdiri di atas patok ini. Kita atur dulu supaya kita nanti setting alatnya tidak kesulitan. Maka ini benar-benar kita anggap datar dulu ya, anggap datar dulu. Lalu ini adalah pesawat teodolitnya. Teodolitnya ya, cara membuka ini udah kuncinya ya, dibuka. Ya. Ini alat pesawat teodolitnya ya, pesawat teodolitnya. Cara memegang pesawat teodolit itu harus dari sini, handle-nya. Jadi harus kuat, megangnya harus kuat. Kita pasang di tripod. Kemudian ini kita kunci. Ini penguncinya. Ketika alat belum siap, tangan tidak boleh terlepas dari handle ya. Oke, kalau sudah terkunci boleh dilepas karena sudah kuat ya.
Lalu selanjutnya alat ini belum bisa dipakai kalau dia belum leveling. Apa yang harus dileveling? Yang pertama adalah lipo kotak ya. Perhatikan ini lipo kotak. Posisi air ini harus ada di dalam lingkaran ini ya. Kemudian ini ada lipo tabung. Posisi airnya juga harus ada di tengah. Ini belum ada di tengah ya. Karena saya belum leveling. Kemudian di sini ada namanya centering optis. Ini untuk melihat patok yang ada di bawah tadi, yang ini. Jadi kita lihat ya, ini belum ada di tengah, makanya alat belum level ya. Alat belum level karena dia belum terlihat sama sekali. Yang dilihat adalah patok yang tadi ya, yang kita pasang di bawah tadi. Nanti kameranya bisa maju. Jadi dia masih jauh ya. Lalu kalau masih jauh seperti ini, apa yang kita lakukan ya? Kita akan membuat dia centering ya. Untuk membuat centering ini ada skrup A, B, C. Ini ABC-nya terserah kita ya. Kalau misalnya ibu di sini, ibu sebut ini A, B, dan C. Nah, kalau di sini misalnya posisinya ini A, B, dan C. Di mana levelnya? Untuk sudut level A dan B ini diputar bersamaan, masuk bersamaan, keluar bersamaan. Kemudian untuk yang level mata lembu, dia hanya ini aja, hanya satu skrup C-nya. Jadi dia boleh putar kiri, putar kanan sampai masuk ya. Jadi untuk meleveling yang ini harus dua-duanya ke dalam atau keluar ya, sampai airnya itu berada di tengah. Oke, ini posisi centering ya. Posisi centering, nipo mata lembunya persis di tengah, sama juga nipo kotaknya, airnya persis di tengah. Ini posisi level ya, pada posisi level. Ini persis di tengah. Kemudian posisi centering optisnya, patok yang ada di bawah ya, coba diperhatikan ini. Nah, ini posisi centeringnya ya. Ini posisi optis atau patok yang ada di bawah. Jadi alat ini persis ada di atas patok ya, persis ada di atas benchmark yang akan menjadi titik nol arah azimut ya, atau arah utara. Jadi posisi dia harus tepat ada di atas. Sama juga dengan nipo mata lembu. Orang lapangan sering bilang ini mata lembu ya, ada juga yang bilang nipo kotak. Nah, ini harus airnya persis ada di tengah. Kemudian kita lihat juga nipo tabungnya. Nipo tabungnya juga persis ada di tengah ya. Jadi posisi ini alat sudah siap untuk melaksanakan pengukuran ya, dan nanti akan ada korelasi di alat nipo tabung yang ada di meteran atau di bak ukur ya. Jadi posisi alat ini sudah siap untuk melaksanakan pengukuran ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan nantinya kalau misalnya 3 komponen ini, centering optis, kemudian mata lembu, kemudian nipo kotak mata lembu, itu harus pada posisi yang sama atau level. Oke, ini alat sudah pada posisi level dan siap untuk dilaksanakan pengukuran. Namun sebelum melaksanakan pengukuran, ibu akan memperkenalkan dulu beberapa bagian dari alat ini. Yang pertama ini adalah teropong ya, teropong ya. Ini ada lensa penangkap objek ya, untuk menangkap objek. Kemudian ini lensa untuk melihat objek. Di bagian ini ada beberapa komponen. Ini untuk mengatur
tangkapan objek secara kasar ya, kasar artinya kita mau lihat kejelasan objek itu diatur dari sini. Tapi kalau misalnya masih remang-remang juga, kita bisa mengaturnya lewat yang ini, skrup yang ini ya. Oke, kemudian di atas teropong ini ada lensa kecil. Lensa kecil ini namanya visir. Visir ini untuk membidik arah, mengarahkan arah. Misalnya kita mau membidik apa yang di sana, kita arahkan dulu lewat lensa yang kecil ini. Di sini ada segitiga kecil, masukkan dulu objeknya ke sini ya. Setelah objek masuk, baru kita kunci alat sehingga alat tidak bergerak lagi. Jadi objek itu bisa dilihat dengan sempurna posisinya ya. Ini visir. Kemudian di sini ini ada skrup yang ibu pegang ini. Ini adalah pengunci teropong ya, atau pengunci sudut vertikal. Ini sudut vertikal ya, ke atas, ke bawah itu sudut vertikal namanya. Nah, sudut vertikal ini kalau kita misalnya kita mau 90 derajat misalnya, kita cari dulu 90 derajat, kita kunci ya, kunci. Nah, kita kunci tak ke kanan, dia sudah nggak bisa bergerak lagi. Kalau tadi masih bisa bergerak ketika belum dikunci ya, naik turun bisa. Kalau sudah saya kunci, ini nggak bisa lagi bergerak. Lalu pada posisi itu misalnya kita mau sudutnya itu 90,5 misalnya. Tapi pada posisi terkunci ini sudutnya itu 94 gitu, atau 94,8 gitu. Nah, kita bisa menggerakkan ini, penggerak halusnya ya. Menggerakkan di sini supaya dia sama persis di sudut yang kita inginkan. Ini penggerak halus vertikal. Penggerak halus kunci vertikal, ini kunci vertikalnya, ini penggerak halus kunci vertikal. Ya, oke, saya buka, ini bisa muter-muter lagi. Kemudian ini sudut horizontal. Sudut horizontal. Jadi sudut horizontal ini yang akan membuat alat bisa berputar kemana-mana. Sama dengan vertikal, sudut horizontal ini punya penguncinya. Kalau misalnya kita mau sudut 200 berapa, misalnya 215, kita kunci pada sudut itu ya. Ini sudah tidak bisa bergerak lagi, alat sudah tidak bisa bergerak. Nah, kita mau sudut itu sama persis 360 derajat, pas 00 detik 00 second. Sama, kita bisa menggerakkan ini ya, untuk membuat dia pas ya. Ini ya, misalnya ibu nyalakan ini layarnya. Nah, ini sudut horizontalnya, kita mau dia 25, kita naikkan misalnya sampai ke posisi 50, 60 misalnya, 60. Ini kosong dia karena ini kecil sekali ya. 49 ini sudah bisa dianggap 50 ya, karena dia dalam angin bergoyang sedikit ya langsung bergerak. Nah, kita bisa gerak-gerakan pakai ini ya. Tapi kalau ini dilepas ya, kita bisa membuat sudut sebesar-besarnya yang kita mau ya kan. 29, tadi kan 24, 25 ya, misalnya 23, 22. Kita mau 22 ya, kita kunci di sini. Tak, dia tidak bergerak lagi. Kita tinggal menggerakkan secondnya ya, detiknya. Nah, detiknya aja yang bisa bergerak lewat kunci penggerak halus. Oke. Saya buka. Kemudian di sini ada, selain layar ini, di sini ada ini centering optis. Yang tadi yang kita lihat pada saat centering itu untuk mengontrol benchmark atau patok yang ada di bawah alat. Apakah dia sama, apakah dia level, kita bisa mengontrolnya lewat sini. Jadi di sini posisinya harus ada dalam lingkaran, sama dengan nipo tabung dan nipo kotak ya. Jadi 3 komponen ini harus pada posisi yang sama. Kemudian di bawah ini tadi ibu sudah jelaskan ya, ini adalah penggerak halus kunci ABC yang akan membantu kita untuk meleveling alat. Oke, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita bisa diskusi di classroom ya untuk bagian-bagian ini. Kemudian alat bantu lainnya adalah bak ukur. Ini namanya bak ukur atau meteran ya.
Ibu hanya memperlihatkan sekilas, nanti kalau kita praktek di lapangan baru kita akan belajar lebih teliti ya. Bak ukur ini untuk mengukur, di sini ada angka-angka ini yang akan kita ambil datanya nanti. Di angka-angka ini nanti ada posisi di sini disebut dengan benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Benang atas, benang bawah, dan benang tengah itu nanti akan kita olah untuk mendapatkan beda tinggi kontur, beda tinggi lokasi, beda tinggi suatu wilayah. Nah, cara penggunaan bak ukur ini, di sini ada nipo leveling ya. Jadi posisi nipo ini sama dengan nipo yang ada di sini. Ketika dalam posisi mengukur, dia harus pada posisi di tengah. Jadi airnya ini harus ada di tengah. Jadi nggak sembarangan megang rambu ini. Megang rambu ini harus mempertahankan posisi nipo ini tetap pada posisi level. Jadi kalau misalnya posisinya begini, airnya tidak ada di tengah, maka pengukuran itu tidak akurat. Ya, pengukuran itu tidak akurat. Dampaknya kemana? Dampaknya adalah ke luas wilayah. Luas wilayah tersebut akan tidak sama dengan yang sebenarnya, ya, akan tidak sama dengan yang sebenarnya. Jadi itu untuk bak ukur. Nanti kita akan lebih banyak mempelajarinya di lapangan. Selain alat-alat ini, kita juga menggunakan payung ya. Payung itu untuk melindungi alat. Alat ini harus dijaga posisinya, suhunya tidak terlalu panas, atau tidak terlalu dingin. Kenapa? Karena nipo ini bisa muai kalau panas, bisa memuai. Ini bisa memuai, dan kalau dia memuai maka tidak akurat dalam pengukuran, sama posisinya. Begitu juga dengan nipo tabung yang ada di sini nih. Jadi dalam pengukuran itu akan ada dua payung. Jadi surveyor pegang payung, demikian juga yang bak ukur juga memegang payung. Selain itu, kalau di lapangan itu kita menggunakan meteran untuk mengukur jarak. Kemudian kita juga menggunakan jalon-jalon untuk menandakan posisi arah utara. Kemudian ada juga pen ukur. Di sini Ibu tidak tampilkan semua karena kita hanya perkenalkan alat. Ya, nanti kalau kita suruh ke lapangan, Ibu akan membawa itu. Jadi pen ukur itu untuk menandai titik-titik poligon yang akan kita ukur. Kemudian ada juga catatan, buku catatan yang nantinya akan kita olah di Microsoft Excel. Baik, untuk pengenalan alat ukur hari ini sampai di sini. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, yang tidak paham, kita diskusikan di classroom ya. Hari Senin kita akan masuk jam 10 sampai jam 12, Ibu akan buka sesi diskusi. Jadi kalau ada hal-hal yang di sini semua belum bisa tidak paham, tanyakan. Jangan sampai didiamkan. Kenapa? Karena yang rugi itu kamu. Kalau Ibu nih kalau tidak bertanya berarti Ibu nggak paham ya. Jadi keywordnya gitu ya, kuncinya gitu. Kalian yang aktif mempertanyakan apa yang kalian tidak tahu. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di classroom.